Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa dimanapun saat ini berada dan sempat menonton channel siaran Agung Plus YouTuber. Saat ini kami kedatangan tamu yang kami undang, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Dr. Andes Haji Rahman Rosidi, MM, MBA. Pak Rahman, terima kasih atas kedatangannya. Kita ada waktu untuk berbincang sebentar tentang tugas dan pokok lingkungan hidup. Nah, banyak mungkin yang belum tahu apa sebenarnya tugas dari Dinas Lingkungan Hidup. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas Arifudin dan kawan-kawan semua yang sempat menyaksikan. Jadi kami sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lingkungan Hilir pada saat ini diundang hadir di Agung Pos ini untuk sedikit memberikan informasi tentang apa itu lingkungan hidup. Jadi lingkungan hidup ini tidak terlepas dari lingkungan kita yang berada, tempat kita tinggal, tempat kita hidup itu di bumi. Ya. Dan lingkungan ini ada 3 pokok bagian, yaitu ada bumi, tanah, air, dan udara. Nah, semua ini ya diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk kehidupan manusia dan makhluk-makhluk bumi lainnya. Ya. Termasuk kita yang mendiami di Kota Gandir ini tidak terlepas dari lingkungan di sekitar kita. Jadi lingkungan hidup harus selalu kita jaga, harus kita jaga, tidak boleh kita abaikan sama sekali. Dan karena dari lingkungan hidup inilah kita bisa bergerak, bisa hidup yang nyaman, sehat. Ya. Karena tanpa lingkungan yang sehat, tentu kehidupan kesehatan masyarakat juga masuk makhluk-makhluk yang lainnya juga akan terganggu. Nah, jadi kami dari lingkungan itu memastikan setiap kegiatan usaha pembangunan, baik bangunan fisik, infrastruktur maupun pembangunan mental spiritual, termasuk bidang usaha ekonomi, kami harus dapat memastikan bahwa pembangunan itu tidak akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, dampak kerusakan. Kalaupun ada, harus kita tekan seminimal mungkin. Karena apa? Karena lingkungan hidup itu pelestariannya harus dijaga. Seperti yang kata tadi, dari bumi, dari laut, air, dan udara. Contohnya di lingkungan bumi, tanah, ini harus kita jaga hijauannya, peruntukannya itu untuk bangunan fisik, sehingga dengan penimbunan atau penggalian itu pun harus kita lestarikan hijaunya. Jadi penghijauan juga melaksanakan recovery, misalnya itu perbaikan terhadap lingkungan yang rusak, juga penggalian, penutupan permukaan lahan, ya kan? Berbicara masalah penjagaan, artinya lingkungan hidup ini seperti penjelasan dari Pak Rahman tadi, tanah, air, dan udara. Ini penjagaan yang bagaimana yang dilaksanakan? Apakah memakai alat penjagaannya? Ya, tentu kita pakai alat. Ada alat ukur namanya, termasuk secara visual kita lihat, kita cek lapangan. Dan di kita, alhamdulillah di Organik sudah ada alat mantau udara. Kita sudah tayangkan setiap saat, setiap hari ada, setiap menit ada penayangan. Itu di depan Pemda itu dipasang videotronnya, masyarakat bisa mengakses itu melihat. Jadi bagaimana suhu udara di Organik Hilir atau di sekitar Indralaya ini sehat atau tidak. Nah, itu bisa dilihat. Itu dari segi udara, termasuk pengendaliannya kita mengurangi emisi gas buang itu dari kendaraan-kendaraan. Artinya kalau udara itu saya terdeteksi di situ. Terdeteksi, akan terdeteksi, akan warna merah dia. Termasuk juga air, kualitas air juga kita selalu kendalikan, kita lihat, selalu kita cek, kita cek. Dan kalau memang material kita laporkan apa penyebab. Jadi anak-anak ASN yang ada di Dinas Lingkungan Hidup itu secara berkala periodik mereka selalu mengadakan pengecekan terhadap sungai-sungai yang ada di Organik Hilir. Bagaimana mutu kualitas airnya. Mereka masukkan di labor dan itu mereka lihat saat dan mereka laporkan. Termasuk juga masalah kita di Organik Hilir ini tentu ya masalah penggalian tanah. Nah, ini juga kita sudah perhatikan dan kemarin kita ada rapat dengan dinas terkait. Penggalian itu termasuk sumur.
atau penggalian yang bagaimana? Ya, termasuk penggalian pasir yang untuk tanah timbun terutama. Termasuk sumur juga kan tidak bijak kalau terlalu banyak digali. Iya, Begitu karena apa? Karena syarat untuk gali sumur juga kan harus sehat juga lokasinya, itu tidak boleh dekat septic tank dan di daerah-daerah yang rawa contohnya. Nah, termasuk penggalian penggalian tanah uruk ini harus diperhatikan, jangan sampai tanah itu bumi itu dibolongin dan tidak ada rehabilitasinya. Jadi gundul bolong. Nah ini juga harus kita pikirkan penghijauannya. Seperti galian C itu kan di sungai pada umumnya di Kabupaten Ogan Ilir. Dan itu kan dia bergerak secara alami, diambil dia akan datang lagi secara alami. Itu tetap masih jadi pengawasan. Tetap harus dikendalikan karena kita dengan galian C ini simbiosis mutualisme, saling menguntungkan sebenarnya, tapi harus bijak dalam melakukan pengurukan pasir di sungai. Karena apa? Pasti sungai itu memang dengan sendirinya datang, tetapi kan tidak, kalau disedot setiap hari dengan kapasitas besar tentu tidak seimbang, tidak seimbang dengan pasir yang datang, yang dari hulu mengalir ke hilir, akibatnya bisa menggurus tebing kiri kanan. Nah, tapi kalaupun tidak disedot, pasir itu juga lama-lama terjadi endapan sedimentasi dan pendangkalan juga berakibat banjir karena sifat air itu dari hulu tetap akan mengalir dengan ke hilir. Apapun yang terjadi di hilir, air dari hulu tetap mengalir. Artinya lingkungan hidup ini akan menjaga kestabilan ya? Harusnya begitu. Itu yang kita lakukan. Jadi makanya kita juga atas perintah Pak Bupati, Pak Pancawijaya Akbar, dan Pak Haji dan Pak Bupati sudah memerintahkan kita untuk koordinasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan juga termasuk Kementerian Pertambangan SDM untuk tidak memberikan izin lokasi penggalian pasir itu pertama mendekati daerah pinggiran jalan, baik jalan kabupaten, jalan provinsi maupun jalan negara, karena daerah juga terlalu longsor. Termasuk juga tidak mendekati kawasan pemukiman. Artinya ada batasan-batasan juga? Diharapkan demikian, ada batasan, harusnya ada batasan. Itu pengawasannya bagaimana dari lingkungan hidup? Ya, lingkungan hidup kita selalu secara berkala periodik mengecek kondisi terakhir hari sama Pak Bupati langsung kita sidak turun ke lapangan dan kita temukan ada penggalian galian C itu liar sifatnya. Jadi kalau liar ini kan yang kita bina ini kan penggalian yang punya izin itu kita bina. Tetapi kalau penggalian liar itu otomatis langsung ranah hukum. Jadi berapa banyak itu yang dibina itu di Kabupaten Ogan Ilir? Sangat banyak. Ada yang saat ini yang masih hidup izinnya itu antara 4 atau 5 perusahaan, dan yang melakukan izin ini adalah kementerian. Dulu kan ada di kabupaten, ditarik provinsi, dan provinsi kan udah di Jakarta. Maka kita akan koordinasi dengan kementerian untuk membatasi dengan pemberian izin tadi. Oh, jadi sekarang perizinan itu bukan lagi dari provinsi? Bukan, sudah ditarik kementerian. Makanya kita minta ini, kalaupun nanti tak izin diberikan, pertama kan harus dihindari dari pinggir-pinggir jalan raya. Jalan raya itu contohnya jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan negara, termasuk pemukiman. Dan penyedotan pasir pun tidak boleh terus-menerus, karena kita harus menjaga keseimbangan. Kalau dia sampai menimbulkan lubang baru di daerah sekitar, dalam sungai itu, maka jadi turbulensi, air putaran air ini yang akan menggerus tebing kiri kanan sungai. Nah, tetapi kalaupun tidak disedot juga akan berdampak yang sama. Kenapa? Saya katakan tadi, air dari hulu itu tetap mengalir apapun yang terjadi di hilir. Makanya kita harus tetap normalisasi sungai. Jadi fungsi penambang pasir ini kalau mereka bijak cara melakukan penambangan akan menguntungkan sebenarnya, menjaga kelestarian lingkungan sungai dengan ada normalisasi sungai, dan mereka juga akan memasukkan PAD. Maka dari itu diadakan pembinaan itu. Harus dibina. Pembinaan itu dari lingkungan hidup. Salah satu fungsi dari lingkungan hidup, kami dari sisi lingkungannya saja. Tadi ada juga tanah. Kalau tanah ini tanah yang bagaimana jadi harus dijaga? Kelestariannya atau misalnya tingkat kesuburannya atau bagaimana dia dijaga? Iya, tanah ini kan rata-rata tanah dataran tinggi kan subur, rata-rata dia itu sama kita nih. Nah, kalau digali hanya tanah timbun, ini kan bekas galian itu kan harus diperbaiki, recovery. Yang harus diperbaiki kualitas tanah itu dengan cara ya ditanami supaya dia
humusnya tumbuh lagi. Iya. Jadi tidak hanya cuma galian kolam yang tidak ada manfaat. Penghijauan ya, seperti penghijauan. Ada penghijauan, pertanian dan sebagainya. Di Kabupaten Ogan juga. Iya. Jadi kita harapkan kalau memang ada galian itu ya dimanfaatkan saja. Karena sudah terbentuk kolam ya manfaatkan benih ikan, tabur ikan supaya menghasilkan. Jangan dia tidak punya potensi, tidak punya nilai lagi. Iya. Artinya jangan sampai dibiarkan begitu saja. Betul. Ada dampak bekas galian itu kalau dibiarkan? Pasti. Dampaknya seperti apa? Dampaknya kualitas ya karena kan tadi di atas tanah kan tumbuh tanaman hijau, tanaman besar. Tentu kualitas oksigen juga berkurang dari situ. Iya. Galian itu bisa membahayakan baik manusia maupun hewan yang lain. Iya. Dan juga kualitas air di sekitar situ kan akan tergenang dan ini akan menimbulkan dampak penyakit dan sebagainya. Iya. Kalau udara bagaimana Pak Rahman? Cara mendeteksi udara itu sehat atau tidak sehat? Karena udara ini kan kayaknya bebas. Kalau tanah ini kan kita ada semacam suara, ada batasan. Ya, udara ini kan kita ada ukurannya dan di situ ada alat sudah khusus dipasang di daerah Indralaya khususnya. Itu sampai saat ini alhamdulillah sepanjang waktu 2 tahun terakhir kualitas udara di Indralaya khususnya dan Ogan Industri umumnya itu padahalnya bagus baik dan tidak ada pencemaran udara karena daya dukung lingkungan udara kita masih sangat memadai. Mohon maaf saja walaupun kita di atas timur negara tapi daerah hijau kita masih banyak dan juga mohon maaf pabrik kita juga kan baru tidak begitu banyak, ada beberapa pabrik saja. Artinya kelestarian itu harus ada perimbangan antara penyuburan tanah juga lalu lintas udara dan air mungkin. Ya memang. Jadi lingkungan hidup itu tidak bisa lepas dari tiga komponen tadi. Tanah, bumi, air dan udara. Mereka satu kesatuan. Bagaimana dengan kebakaran hutan yang setiap tahun banyak terjadi? Apakah itu mengganggu juga masalah perawatan tanah? Oh, ini sangat. Jadi kebakaran hutan lahan itu sangat mengganggu semua, bukan hanya tanahnya saja, tapi udaranya. Udara itu pencemaran sampai mohon maaf keluar batas negara kita karena kan dibawa oleh angin dan itu mengganggu perekonomian, di samping juga mengganggu kesehatan masyarakat. Jadi pada musim-musim kemarau terjadi banyak kebakaran itu tentu kesehatan udara itu kan terganggu, masyarakat juga terganggu, apalagi mohon maaf kalau masyarakat punya penyakit komorbid misalnya asma dan sebagainya tentu dengan bau asap hutan yang terbakar itu sangat mengganggu. Pak Rahman, masalah kembali ke air galian C. Di Ogan Ilir ini kan induknya kelihatannya juga ada di Sungai Komering, ada di Sungai Ogan, dan banyak anak-anak sungai. Jadi bagaimana pemeliharaan lingkungan itu tentang galian C? Iya, jadi kita ataupun termasuk pembinaan. Ya, kita pengendalian perizinan, pemberian izin, penertiban pengendalian penambang liar, juga pengendalian cara memperlakukan penyedotan pasir itu sendiri. Saya katakan tadi tidak boleh terus menerus sepanjang waktu, harus ada berkala. Misalnya kalau 1 bulan nyedot, mungkin 2 bulan, 3 bulan istirahat supaya ada keseimbangan pasir dari hulu itu datang, kan pengikisan air terhadap tanah datang. Nah itu begitu dia sudah mulai ada sedimentasi pasir maka disedot itu seimbang. Tapi kalau disedot terus menerus maka ini akan menjadi lubang di dasar penyedotan. Maka itu tadi ada turbulensi air. Nah inilah yang akan merusak lingkungan. Berbicara masalah galian C itu kan ada persyaratan. Persyaratan pokoknya apa itu supaya mereka mendapat izin untuk menggali itu supaya tidak mencemarkan lingkungan? Ya persyaratannya sudah pasti harus ada sungainya. Sungai. Nah, syaratnya badan hukumnya ada badan hukum, berbadan hukum. Ada, jadi mereka harus berbadan hukum sudah pasti. Artinya tidak boleh orang per orang. Tidak boleh, tapi harus ada izin ke PTSP dikeluarkan. Jadi kenapa harus badan hukum? Karena punya hak dan kewajiban. Hak mereka setelah diberikan izin tentu bisa menambang pasir, tapi kewajiban mereka tidak lupa. Pertama harus pokok itu menjaga kelestarian sungai itu sendiri. Seperti saya katakan tadi, tidak boleh melakukan penyedotan terus menerus. Sehingga terjadi pengurusan. Juga perlu ada kewajiban dari PAD. Itu juga kewajiban mereka. Selain dari itu yang kita punya catatan
perusahaan-perusahaan besar yang tumbuh di pinggir sungai seperti Sungai Rambang, di daerah Rambangpong itu ada BSP, di Cinta Manis juga ada Lebak-Lebak, dan Sungai Ogan banyak sekali perusahaan, termasuk sungai-sungai kecil, sungai-sungai Kelekar. Ini bagaimana pencemaran, pengendalian amdal mereka? Ya, jadi mereka secara periodik wajib melaporkan, wajib melaporkan AKL, UPL mereka ke pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup secara periodik minimal 1 semester, satu minimal. Dan juga kita dari Dinas Lingkungan Hidup lalu melakukan pengecekan lokasi apakah betul atau dilaporkan dengan sesuai kenyataan. Itu satu. Kedua, pengendalian secara rapor kebunan itu maka kita wajibkan seharusnya harus ada penghijauan di sekitar, karena apa, air yang mengalir di atas permukaan perkebunan yang ada pemupukan itu kan larinya ke sungai. Kalau tidak digendalikan penghijauan ini kan dihasilkan pencemaran di sungai. Nah, untuk itulah maka kita kendalikan lewat pengecekan secara periodik. Limbah mereka dibuang kemana dan apa yang prosesnya mereka lakukan. Demikian juga yang ada hubungan masalah tanah dengan udara seperti SPF, ada debu-debu. Ya, demikian juga Cinta Manis mungkin tower mereka itu semua kita awasi selalu kita secara periodik dan mereka juga wajib melaporkan. Sejauh ini bagaimana limbah-limbah yang mereka produk untuk kesehatan masyarakat? Ya, alhamdulillah untuk saat ini semua terkendali dan tidak banyak permasalahan. Kalaupun ada itu hanya bau dan debu, dan itu pun mereka sudah di daerah pabrik sudah melakukan penghijauan. Contohnya di PT Awana itu mereka ramah lingkungan itu. Artinya mereka kalau terganggu bisa saja melapor ke lingkungan itu. Bisa kita lihat penyebabnya apa, apakah ada kelalaian atau memang ada sesuatu yang di luar kemampuan kita, kemampuan manusia. Selain dari itu lingkungan hidup ini bisa nggak bertindak tegas kepada perusahaan-perusahaan nakal itu? Sangat bisa. Artinya bisa menutup kalau tidak? Bisa, kalau tadi pelanggaran berat betul. Tapi kalau memang bisa diperbaiki, apa yang menjadi kelemahan mereka harus diperbaiki. Karena apa? Karena sektor usaha juga kan harus dibina, harus hidup terus. Karena banyak manusia menggantungkan diri hidupnya di situ. Jadi harus berimbang. Pak Rakman Rosidi, mungkin terakhir Bapak ingin berpesan kepada para pengusaha-pengusaha, kepada masyarakat, pengelola pertanahan dan pemanfaatan sungai. Silakan. Baik, kepada para pengusaha saya pesan taati aturan, mengelola lingkungan hidup yang baik. Yang kedua, kelangsungan hidup perusahaan dari Bapak Ibu semua itu juga tidak terlepas dari lingkungan sosial. Juga tolong dibina lingkungan sosial sekitar, pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di lokasi usaha. Juga bagaimana memberikan CSR, bantuan kepada lingkungan sosial sekitar sehingga mereka nyaman berdampingan dengan usaha-usaha Bapak yang sudah ramah lingkungan. Itu satu. Kedua, kepada masyarakat juga organisasi luas, nenek moyang kita itu kebijakan lokal, kearifan lokal istilahnya, sudah mengajarkan kita untuk membangun rumah itu selalu menghadap sungai. Tidak membelakangi sungai. Salah satu contohnya benteng Kuto Besar, sudah juga menghadap sungai. Kenapa itu filosofisnya? Artinya sungai itu harus dibuat anggun, harus dibaguskan, harus dihargai. Sungai bukan bak sampah sepanjang jalan, sepanjang sungai. Bukan bak sampah terpanjang di dunia, bukan, tetapi itu adalah sumber kehidupan. Artinya masyarakat harus menjaga itu, jangan buang sembarangan, buang sampah sembarangan, buang air di AB sembarangan di sungai ya. Jadi cobalah, kalau saya hanya berpikir saja, kalau kita itu masih di AB di sungai, saya vulgar saja ini supaya masyarakat paham. Satu orang mengeluarkan tinja kering dan tinja basah, kita perhitungkan setengah kilo, setengah kilogram satu orang. Nah, bagaimana kalau di hulu sungai itu ada 100.000 penduduk? Mereka buang semua ke sungai. Limbahnya ke sungai. Kita kalikan saja setengah kilo 100.000 artinya 50 ton loh. Nah, 50 ton tinja, mohon maaf, tinja padat, tinja cair dibuangkan ke sungai. Bagaimana nasib orang yang ada di hilir? Kalau yang di hilir juga masih MCK-nya
Ya. di sungai. Tapi kan itu bermanfaat juga bagi makhluk-makhluk lain seperti ikan, seperti apa. Tetapi kesehatan masyarakat kan tidak bisa diabaikan. Ya. Keselamatan masyarakat kan paling utama. Nah, jadi untuk itulah, mari jaga lingkungan sungai kita. Ya. Yang kedua juga, mari kita pelihara juga lingkungan sekitar rumah, ditanami dengan baik, sayur-sayur yang bermanfaat. Kenapa nenek moyang kita, sekali lagi saya ini kearifan lokal, nenek moyang kita ini membuat rumah pakai tiang. Ya. Apa itu artinya? Pertama, dulu mungkin pengamanan dari binatang buas, kedua dari air. Maka dulu di Sumatera Selatan itu tidak mengenal istilah banjir. Yang ada air pasang, air surut. Karena masyarakatnya sudah ramah lingkungan, sudah bersahabat dengan alam. Jadi kalau air besar, masyarakat bisa menikmati. Tidak terganggu kehidupannya karena sudah diaktifasi rumah. Tapi dengan pembangunan sekarang yang di daerah rawa dengan penimbunan, di daerah dibangun rumah yang istilahnya depok yang melantai di tanah. Nah, begitu air besar ini banjir, maka jadi musibah. Musibah bagi siapa? Bagi pemilik rumah, pemilik bangunan, masyarakat sendiri, juga bagi pemerintah daerah. Makanya kalau air besar lama-lama dulu tidak ada keluhannya. Tidak ada keluhan. Justru mendatangkan rezeki, bisa mancing segala macam. Jadi sumber daya air itu banyak melimpah kan, ikan dan sebagainya. Tapi sekarang dengan sistem pembangunan perumahan sekarang, drainase baik itu menjadi musibah. Terakhir, berbicara masalah CSR dari perusahaan-perusahaan untuk masyarakat di sekeliling, pengamatan dari lingkungan hidup bagaimana mereka? Sudah ada yang patuh sebaik itu melakukan CSR lingkungan sosial di sekitar, tapi mungkin masih ada yang acuh tak acuh terhadap lingkungan sosial. Karena apa? Lingkungan sosial ini kan membuat usaha mereka nyaman atau tidak kan di lingkungan sosial. Kalau secara lingkungan, pemeliharaan lingkungan mereka sudah baik, tetapi secara lingkungan sosial mereka tidak menjaga itu, ya tentu saja suara paku jatuh pun dianggap mengganggu. Katakanlah kompensasi sosial. Ada kompensasi sosial dengan sekitar. Silakan Pak Panojar. Cukup Pak. Saudara pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Arhaman Rosidi. Insya Allah ini banyak hal-hal yang bermanfaat bagi kita dengan kedatangan beliau memberikan keterangan. Pak Arhaman, terima kasih banyak. Ya, pemirsa, lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.